Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Yeniko Malasari, D10111911025, mahasiswi Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya ingin memaparkan dan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi TKS 2331 dengan dosen pengampuh yaitu Ibu Riani Pratiwi, STMT. Nah, sebelum itu, akan lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu apa itu manajemen ruang lingkup proyek. Manajemen ruang lingkup proyek meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencakup semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang diperlukan dengan mendefinisikan dan mengontrol apa yang masuk atau tidak termasuk dalam proyek. Nah, di dalam project scope management ini terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama ialah inisiasi atau initiation. Nah, inisiasi ini sendiri melibatkan tanda mulainya organisasi untuk memulai proyek atau melanjutkan fase selanjutnya dari sebuah proyek itu sendiri. Nah, keluaran dari proses inisiasi proyek adalah sebuah proyek karakter. Kemudian, perencanaan ruang lingkup atau scope planning. Nah, pada perencanaan ruang lingkup ini melibatkan dokumen pengembangan dan menyediakan dasar dari keputusan yang akan riter dan proyek mencakup kriteria untuk menentukan apakah proyek atau fase telah diselesaikan sepenuhnya. Nah, di sini tim proyek menciptakan sebuah pernyataan atau pengakuan ruang lingkup dan perencanaan manajemen proyek sebagai hasil dari proses perencanaan ruang lingkup itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah pendefinisian ruang lingkup atau scope definition. Ini melibatkan pembagian dari proyek besar menjadi lebih kecil, lebih mudah diatur. Tim proyek inilah menciptakan sebuah work breakdown struktur atau WBS selama proses ini. Kemudian, verifikasi ruang lingkup atau scope verification. Ini melibatkan penerimaan formal dari ruang lingkup proyek kunci proyek pemegang saham seperti pelanggan dan sponsor untuk proyek. Secara formal, menerima jalannya proyek ini selama proses ini. Yang terakhir adalah pengontrolan perubahan ruang lingkup atau scope change control. Ini melibatkan pengontrolan perubahan terhadap ruang lingkup proyek, perubahan ruang lingkup tindakan koreksi, pengajaran dari keluaran atau output proses ini. Kemudian, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup dan WBS proyek dermaga. Nah, sebelum masuk ke section selanjutnya, akan lebih bagusnya lagi kita lebih mengenal atau menjelaskan atau mengetahui apa sih itu dermaga. Nah, di sini dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan untuk ditambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Bukan cuma sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang saja, akan tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum, ataupun air atau saluran kotor. Nah, untuk selanjutnya adalah urutan pelaksanaan proyek dermaga. Pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi dermaga ini terancang beberapa step by step. Yang pertama adalah persiapan. Nah, untuk pekerjaan persiapan ini sangatlah penting dilakukan sebelum pekerjaan inti dimulai. Nah, hal yang umum yang harus dilakukan untuk persiapan proyek dermaga adalah 1. Menentukan lokasi stockpile terlebih dahulu. Kemudian kedua, fabrikasi besi rebar cake, fabrikasi beton precast, dan pengadaan dari supplier. Yang ketiga, mencari supplier dan kuari material terdekat. Yang keempat, menghitung kebutuhan alat bantu untuk pekerjaan utama. Yang kelima, merencanakan mobilisasi material dan alat berat dari stockpile menuju lokasi proyek.
Dan yang terakhir adalah membuat temporary jetty untuk berlabuh ponton-ponton servis. Nah, tahap yang kedua adalah pekerjaan jetty. Jetty adalah bangunan utama dermaga yang berfungsi untuk berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal dari laut. Bangunan jetty ini terletak pada pantai yang mempunyai kedalaman cukup agar kapal tidak kandas. Yang ketiga adalah pekerjaan trestle. Trestle adalah bagian dari dermaga yang digunakan untuk jalan akses dari darat menuju bangunan jetty. Secara struktural, antara trestle dengan jetty mempunyai kesamaan tipe, yaitu terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Trestle menggunakan struktur bawah berupa tiang pancang beton, namun ada juga yang menggunakan tiang pancang baja, tergantung dari desain perencana. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan mooring dolphin. Nah, mooring dolphin merupakan bangunan terpisah dari jetty. Agar tidak terbawa arus pada mooring dolphin, terdapat beberapa atau jetty yang digunakan untuk menambat kapal agar tidak terbawa arus. Pada mooring dolphin terdapat bollard untuk mengikat kapal. Biasanya mooring dolphin ini dihubungkan dengan catwalk ke bagian jetty untuk jalan orang. Pekerjaan mooring dolphin ini sendiri terdiri dari tiang pancang, pilesep ukuran besar, bollard dan jembatan catwalk. Dan kemudian kita masuk ke WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, Work Breakdown Structure atau WBS adalah suatu metode pengorganisasian yang digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimasukkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur tertentu dan menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci. Kemudian, ini adalah salah satu contoh dari WBS proyek konstruksi dermaga. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semuanya.